Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian semua? Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali lagi dengan saya Prita Sariningrum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang terapi-terapi yang ada di agama Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian harus mengetahui bahwasanya dalam tubuh manusia menurut Islam itu ada dua bagian yang harus diterapi. Yang pertama itu bagian rohani dan yang kedua itu bagian nafsani. Kenapa keduanya harus diterapi? Supaya ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan aktivitas seperti biasanya, kita akan merasakan sehat, tenang, ayem, tentrem, dan bahagia. Untuk itu, mari kita simak materi di video ini. Sebelum itu, jangan lupa ya untuk di like, subscribe, komen, dan share video ini. Oke, kita bahas yang pertama ya, yaitu tentang gangguan jiwa nafsaniyah. Sebelum itu, apakah kalian tahu tentang tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs itu adalah cara membersihkan jiwa, memperbaikinya, dan menumbuhkannya agar menjadi semakin baik serta mengembangkan potensi baik jiwa pada manusia. Jadi yang dimaksud dengan terapi gangguan nafsaniyah yaitu terapi yang dilakukan untuk membersihkan, memperbaiki, dan menumbuhkan potensi jiwa pada manusia. Terapi gangguan pada nafsaniyah ini dilakukan ada 3 metode. Yang pertama menggunakan metode ruqyah, jampi, dan doa. Yang kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode hipnoterapi, dan yang ketiga yaitu menggunakan metode berpikir positif thinking dan sabar. Kita bahas ruqyah, jampi, dan doa. Ruqyah, jampi, dan doa dengan kita memasukinya ayat-ayat suci Al-Quran dan doa itu dapat dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dan menghilangkan aura-aura negatif pada diri kita. Maka metode ini dipercaya dapat membuat hati kita tenang, suci, bersih, dan menghasilkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode hipnoterapi. Hipnoterapi itu adalah metode yang menggunakan hipnosis, di mana kesadaran seseorang itu berubah. Cara kerjanya dengan memasuki alam bawah sadar seseorang, kemudian memberikan sugesti tertentu untuk membantu proses penyembuhan. Hipnoterapi ini dapat membantu untuk mengubah sikap, persepsi, dan perilaku terhadap sesuatu yang negatif. Kemudian yang ketiga itu dengan menggunakan metode berpikir positif thinking dan sabar. Dengan kita berpikir positif thinking dan sabar, dipercaya bahwasanya penyakit 100% itu akan lebih cepat sembuh, akan lebih cepat proses penyembuhannya, karena kita itu yakin bahwa kita itu bakal sembuh. Tapi kalau kita berpikir negatif, itu sulit bagi kita untuk sembuh dan malah semakin drop, biasanya gitu. Bahasan yang terakhir yaitu gangguan pada ruhaniah. Sejatinya sisi ruhaniah manusia itu merupakan makhluk spiritual, makhluk yang selalu membutuhkan Tuhan. Untuk terapi gangguan ruhaniah ini menurut Islam itu ada 3 metode, yaitu menggunakan metode sholat batin, yang kedua menggunakan metode sholawat, dan yang ketiga menggunakan metode zikir. Yang menggunakan metode sholat batin ini ketika kita sholat dengan menghadirkan hati kita, kita itu akan mengalami sebuah perjalanan spiritual atau berdialog dengan Allah yang akan membuat gerak kesadaran hamba akan seirama dengan gerak kesadaran kekhalifahannya, sehingga kita itu akan lebih dekat
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua dan ketiga yaitu metode sholawat dan zikir. Nah, dengan menggunakan metode sholawat dan zikir, kita akan membuat jiwa ruh itu bisa semakin dekat dengan Tuhannya dan juga kekasihnya, yang membuat tentram, tenang, bersih, hilangnya pikiran negatif, dan merasakan kebahagiaan pada hati seseorang. Itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai terapi-terapi yang ada di agama Islam. Jika kalian kurang paham, bisa di komen ya, nanti saya jelaskan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.